Assalamualaikum guys, halo minasan, welcome to my channel Kudeta Film. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan lancar semua urusannya ya, amin. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah film tentang time travel. Tapi kali ini anime ya, yang berjudul Bokudake ga Inaimachi atau Bokumachi, yang merupakan film anime yang tayang pada musim dingin 2016 dan diadaptasi dari manganya buatan Kei Sanbe. Langsung kita bahas saja ke ceritanya. Anime ini dimulai dengan seorang pria yang bekerja paruh waktu sebagai pengantar pizza. Dia pergi mengantarkan pesanan pizzanya dan saat itu menunjukkan tahun 2006. Pria ini bernama Satoru Fujinuma. Dia mempunyai karakter yang pendiam, tertutup dan cenderung menjaga jarak dengan orang lain. Ya kayak orang introvert gitu. Satoru berusia 29 tahun dan sedang berjuang sebagai penulis manga atau komikus. Satoru mempunyai kemampuan unik atau supranatural yang ia sebut dengan revival, yaitu kemampuan kembali ke waktu sebelum kejadian berbahaya akan terjadi, yaitu kejadian yang dapat mengancam nyawa seseorang. Satoru akan kembali ke waktu 1 atau 5 menit sebelum kecelakaan. Hal ini juga terjadi saat dia pergi mengantarkan pizza. Saat di motor, dia merasa mengulang kejadian yang sama dan dia menemukan pengendara truk yang sedang tidak sadarkan diri. Sedang di depannya ada anak TK yang akan menyeberang. Satoru berusaha menyelamatkan anak itu dan berhasil, tapi malah membuat dia yang berakhir di rumah sakit. Satoru ditolong oleh rekan kerjanya di tempat pizza bernama Airi Katagiri yang tidak sengaja melihat dia di TKP dan membawanya ke rumah sakit. Airi adalah anak SMA dan merupakan sosok wanita yang penuh semangat. Setelah sembuh, Satoru pulang ke rumahnya. Di sana ada ibunya yang sedang berkunjung dan menunggunya bernama Sachiko Fujinuma. Satoru tinggal sendirian dan ibunya datang dari Hokkaido untuk menginap beberapa hari. Sachiko-san sempat menyinggung masa kecil Satoru, di mana di lingkungan tempat mereka tinggal ada kejadian penculikan dan pembunuhan berantai pada anak-anak. Satoru mulai berusaha mengingat masa lalunya yang terlupakan. Sekilas, dia mengingat saat kecil ada seorang pria yang biasa dia panggil Kak Yuki, yang selalu bermain bersama dia saat dia kesepian. Tapi pria itu malah dituduh sebagai penculik dan pembunuh 3 temannya yang hilang dan kasus pun ditutup. Nama asli pria itu adalah Shira Torijun. Sebenarnya, Satoru melupakan masa lalunya karena dia syok dan tertekan. Karena dia yang terakhir melihat teman kelasnya yang bernama Hinazuki Kayo sebelum temannya itu dilaporkan mati terbunuh. Kayo adalah anak yang pendiam dan suka menyendiri. Saat itu Satoru melihat Kayo yang kesepian dan sendirian di taman, tapi dia tidak mengindahkan dan meninggalkannya. Di sini Satoru merasa menyesal tidak menolongnya. Selain itu, ibunya karena kasihan juga berusaha membuat Satoru lupa akan kejadian itu. Esoknya, Satoru pergi shopping dengan ibunya. Saat di jalan pulang, dia mengalami revival. Dia berusaha menemukan kejadian yang janggal dan bahkan meminta bantuan ibunya untuk mencari hal-hal yang dianggap aneh. Tapi Satoru tidak menemukannya, malah ibunya yang curiga saat dia melihat seorang pria yang menggandeng seorang anak perempuan. Dan saat bertatapan mata dengan ibu Satoru, tiba-tiba anak itu ditinggalkan begitu saja. Sachiko-san curiga bahwa pria yang dilihatnya adalah penculik anak. Tapi dia diam saja karena pria itu gagal menculik anak tersebut. Ibu Satoru adalah mantan wartawan TV, sehingga memiliki intuisi yang tajam. Esok harinya ibu Satoru masih teringat kejadian kemarin yang janggal di pikirannya tentang si penculik anak tersebut. Sachiko-san berusaha mengingat wajah si penculik itu. Dia tiba-tiba mengingat kejadian 18 tahun yang lalu tentang penculikan dan pembunuhan berantai saat itu. Dia curiga bahwa Shiratori yang ditahan bukanlah pelakunya. Saat dia pulang ke rumah, ternyata dia sudah dibuntuti oleh seorang pria. Pria itu ikut masuk dan tiba-tiba menikam Sachiko dengan pisau. Dia adalah pria yang sudah dicurigai Sachiko dari kemarin. Satoru, Saat Satoru pulang, dia sempat berpapasan dengan pelaku, tapi dia belum tahu apa yang terjadi. Saat dia masuk dan mendapati ibunya sudah mati berlumuran darah, Satoru pun malah dituduh sebagai pembunuhnya. Fujinuma-san.
Polisi datang ke sana, tetapi karena kebingungan dan ketakutan, Satoru pun melarikan diri. Tiba-tiba dia mengalami revival, tapi itu bukan pengulangan 1 ataupun 5 menit saja. Dia malah kembali ke masa 18 tahun lalu saat dia masih kelas 5 SD pada tahun 1988. Dia sadar bahwa saat ini dia diberi kesempatan untuk mencegah semua hal buruk yang telah terjadi. Satoru pun mulai mengingat hal-hal yang sempat ia lupakan, bahkan teman-temannya saat kecil. Saat kecil dia memiliki 4 teman, ada Hiromi, Kazu, Osamu, dan Kenya. Di sana juga ada Kayo yang masih hidup dan belum terbunuh. Satoru pun terus memperhatikannya dan dia berusaha untuk dekat dan menjadi teman Kayo untuk melindunginya. Tapi teman-teman yang lain malah salah sangka dan mengira Satoru menyukai Kayo. Tapi tidak dengan temannya Kenya. Kenya adalah anak yang pintar. Dia dapat membaca gerak-gerik Satoru dan berpikir bahwa Satoru tidak tertarik dengan Kayo dalam hal perasaan. Dan meminta Satoru untuk dapat berbagi jika ada masalah yang dapat mereka bantu. Selama memperhatikan Kayo, dia melihat lebam di paha Kayo dan mengira bahwa Kayo selalu disiksa oleh ibunya. Dan dia selalu sendirian di taman karena tidak ingin pulang ke rumah. Satoru pun mendatanginya di taman dan berniat membuat pesta ulang tahun pada tanggal 2 Maret dan mengundang Hinazuki Kayo ke acaranya. Selanjutnya Satoru menanyakan ulang tahun Kayo karena berkaitan dengan tanggal kematian Kayo. Esoknya Kayo datang terlambat ke sekolah. Satoru pun melapor ke gurunya Yashiro kalau Kayo itu sering disiksa sama ibunya. Dan kejadian itu sudah diketahui gurunya tapi masih sulit untuk diungkap karena ibu Kayo selalu berhasil menutupinya. Selanjutnya Satoru berencana mengajak Kayo pada hari Sabtu jalan-jalan ke pusat sains agar ibunya tidak melampiaskan stresnya sama Kayo. Selanjutnya, tepat tanggal 1 Maret, Satoru sudah menjemput Kayo pagi sekali di rumahnya. Dia senang karena semua berjalan sesuai rencananya. Kayo pergi ke sekolah dengannya dan pulangnya Satoru juga mengantarnya. Itu adalah saat yang sama dengan 18 tahun yang lalu saat dia mengindahkan atau cuek dengan Kayo yang sendirian di taman sebelum Kayo hilang dan dibunuh. Satoru senang dia dapat mengubah masa lalu. Setelah itu, pagi-pagi sekali, Satoru sudah pergi menjemput Kayo dengan semangat. Pulang sekolah, mereka merayakan ulang tahun bersama teman-teman yang lain. Malamnya, dia tertidur pulas dan datang terlambat ke sekolah. Sesampainya di kelas, dia kaget karena Kayo belum datang. Pulangnya, dia langsung pergi ke rumah Kayo. Dia berteriak-teriak, tapi tidak ada jawaban. Selanjutnya, Satoru melihat teman ibunya yang merupakan wartawan TV sedang berbicara serius dengan ibunya di depan rumah. Satoru sudah mengetahui bahwa mereka membahas mengenai hilangnya Kayo, tapi sekolah masih menutupi kalau Kayo hanya pindah tanpa berpamitan. Setelah 6 hari berlalu, kasus penculikan yang kedua sudah terjadi pada Aya Nakanishi di sekolah sebelahnya. Satoru berlari dengan kencang dan saat membuka matanya dia kembali ke masa pada tahun 2006. Dia berada di lorong jalan yang sepi dengan tangan yang berlumur darah ibunya. Polisi masih mencari-cari dia. Dia sadar dia tidak mengubah apapun. Dia bersembunyi dan merenungi dan serta memikirkan siapa yang membunuh ibunya. Akhirnya dia dibantu oleh Airi untuk melarikan diri dan bersembunyi di rumahnya. Airi percaya bahwa Satoru tidak mungkin membunuh ibunya sendiri. Satoru mendengar bahwa Kayo meninggal pada tanggal 3 Maret. Dia kaget karena masa depan sudah berubah. Kayo yang sebelumnya mati pada umur 10 tahun karena terbunuh sebelum berulang tahun, tapi sekarang dia mati pada umur 11 tahun. Sehingga Satoru percaya jika dia diberi kesempatan, dia pasti bisa menyelamatkan Kayo. Esok harinya, Satoru ketahuan sedang menginap di rumah Airi oleh manajernya. Dia segera pindah dan bersembunyi di kolong jembatan. Saat Airi kembali ke rumahnya untuk mengambil baju Satoru, rumahnya kebakaran. Akhirnya Airi pingsan karena kehabisan oksigen. Satoru yang melihat rumah Airi kebakaran segera berlari masuk untuk menyelamatkan Airi. Satoru menyadari pembunuh itu sedang mengincar Airi dan dia sedang berada sangat dekat dengan mereka. Satoru menghubungi nomor yang dia temukan di kertas yang dihubungi ibunya sebelum meninggal. Itu adalah nomor dari wartawan TV teman ibunya yang dulu bernama Sawada. Setelah mereka bertemu, Sawada menjelaskan ibunya menelpon untuk memberitahukan pelaku pembunuh 18 tahun yang lalu. Dia juga menjelaskan tentang kasus Hinazuki Kayo di mana sebelum Kayo mati, ibunya dan pacar ibunya menyiksa pada malam tanggal 2 Maret dan mengunci Kayo di gudang, tapi Kayo menghilang pada pukul 11 malam.
Shiratori dituduh karena jejak sepatunya yang tertinggal di sekitar gudang. Polisi mencurigai Kayo dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam lemari pembeku dan pelakunya menyemprotkannya dengan cairan sehingga Kayo cepat membeku. Setelah Kayo mati, dia dipulangkan kembali ke dalam gudang. Mereka menduga pembunuh itu adalah orang yang sama dan masih berkeliaran. Dia menjebak orang lain sehingga dituduh sebagai pelaku seperti yang terjadi pada Shiratori dan Satoru saat ini. Selanjutnya Airi janjian ketemuan dengan Satoru di bawah jembatan. Di sana mereka membahas seorang pria yang bernama Nishijono yang mencurigakan. Dia beberapa kali pergi ke tempat pizza dan bertemu dengan manajer mereka. Dia dapat saja melihat jadwal shift pekerja dan mengetahui alamat Airi. Tapi Satoru tidak mengingat ada nama itu dalam daftar tersangka di komputer Pak Sawada. Tiba-tiba saja mereka terkepung oleh polisi dan Satoru akhirnya tertangkap. Satoru tidak terima dan dia berteriak untuk dapat dikembalikan lagi ke masa lalu untuk menyelamatkan semuanya. Tiba-tiba dia kembali pada hari Sabtu saat dia dan Kayo pergi di pusat sains. Dia sangat bersyukur dan bertekad ini adalah revival terakhirnya untuk menyelamatkan semua. Di suatu waktu, Kenya temannya yang pintar mencurigai sikap Satoru yang berubah. Satoru menceritakan bahwa Kayo akan mati dan dia berusaha menyelamatkannya. Kenya pun berniat ikut bergabung membantu Satoru. Hari berganti hari, Satoru terus menjaga Kayo. Saat hari ulang tahun berjalan seperti biasa, tapi kali ini Satoru pergi keluar dan mendatangi rumah Shiratori. Dia ingin membuat alibi untuk Shiratori. Selanjutnya, Satoru merencanakan penyelamatan dengan Kenya. Mereka berniat menyembunyikan Kayo di sebuah bus yang sudah lama ditinggalkan. Hari berganti hari dan Kayo berhasil diselamatkan hari itu. Kayo tidak masuk sekolah selama hampir 3 hari. Satoru bingung kenapa ibu Kayo belum juga mencarinya, dan sekolah bahkan tidak peduli. Malam ketiga, ada seorang pria yang masuk ke bis itu saat Kayo tertidur, tapi untungnya pria itu segera pergi. Paginya di sekolah, Satoru dipanggil oleh wali kelasnya Yashiro karena Kayo tidak masuk lagi hari itu. Tapi Satoru menyembunyikan kebenarannya dan berharap guru itu bertindak. Pak Yashiro ternyata sudah menghubungi Komisi Perlindungan Anak. Malamnya mereka pergi ke rumah Kayo dan tidak menemukan siapa-siapa di dalam rumah. Satoru yang sudah mengawasi dari tadi segera kembali ke bis dan menceritakan semuanya. Kayo sudah bisa kembali karena KPA akan melindunginya. Kayo menceritakan kalau kemarin ada seorang pria yang datang dan dia takut kalau tidur di sana sendirian. Mereka segera meninggalkan bis itu dan Kayo menginap di rumah Satoru. Besoknya, Kayo dipulangkan ke rumahnya dan ibunya Kayo sempat mengamuk ke Satoru dan ibunya. Dan untung di sana ada KPA dan guru Yashiro yang datang, serta nenek Kayo yang berniat untuk mengambil dan membesarkan Kayo. Satoru sangat berterima kasih dengan bantuan gurunya. Kayo akhirnya pergi dengan neneknya dan meninggalkan kota itu. Karena Kayo telah selamat, maka selanjutnya yang harus dia lindungi adalah Hiromi dan ayah Nakanishi yang merupakan korban selanjutnya. Hiromi teman satu kelasnya sehingga mudah didekati, sedangkan Nakanishi berbeda sekolah dengannya. Satoru pun menyelidiki aktivitas Nakanishi yang menyesuaikannya dengan waktu saat dia melindungi Hiromi. Suatu hari, saat mengantarkan Nakanishi, dia bertemu dengan ibunya yang habis shopping, dan mereka diberi tumpangan oleh Pak Yashiro gurunya. Satoru sempat tidak sengaja membuka dashboard mobil Yashiro yang menjatuhkan banyak permen dari sana. Satoru, そこは触っちゃ。これはタバコをやめたから代償行為としたのは。 Esoknya Satoru mengikuti Hiromi kemanapun yang membuat Kenya curiga dengan Satoru. Akhirnya Satoru memberanikan diri untuk menceritakan ke Hiromi dan Kenya apa yang terjadi. Walau mereka masih ragu, tapi mereka berusaha untuk mempercayainya. Esoknya Satoru dan teman-temannya mendekati Nakanishi dan mengajaknya berteman. Sehingga Hiromi dan Nakanishi akhirnya sulit terjangkau oleh pelakunya. Satoru mengetahui Misato teman sekelas mereka selalu sendirian, sehingga dia mendekatinya. Yashiro membawa Misato ke pertandingan hoki es yang diam-diam diikuti oleh Satoru. Saat di sana, Misato pergi ke toilet dan Satoru membuntutinya. Tapi Misato tidak kunjung keluar. Saat berusaha mengintip ke dalam, Satoru tiba-tiba malah berpapasan dengan guru Yashiro. Yashiro mengatakan Misato sudah pergi dan Satoru melihat mobil Kayuki yang sedang lewat. Satoru dan Yashiro pun membuntutinya dari belakang. Satoru menceritakan semuanya ke guru Yashiro bahwa mereka mendekati teman-temannya yang sedang sendirian untuk melindungi mereka dari penculikan yang tidak diinginkan. Saat Satoru ingin memakan permen, dia membuka dashboard mobil dan tidak menemukan permen yang kemarin ada di sana, yang ada malah obat pencahar.
飴取ろうか。 Dari situ Satoru pun sadar bahwa ternyata selama ini penculik dan pembunuh yang dia cari-cari adalah gurunya sendiri, yaitu Yashiro. Ternyata gurunya sudah mencurigai Satoru dan sengaja menjebaknya dengan menggunakan Misato dan mobil Kak Yuki. Satoru merasa selama ini telah dibodohi karena tidak menyadarinya dan bahkan dia sempat kagum dengan Yashiro. Yashiro membawa Satoru ke bawah jembatan yang sepi. Satoru pun berusaha melepaskan sabuknya tetapi sulit karena macet. Saat itu cuaca sangat dingin, Yashiro keluar dari mobil dan membiarkan mobil itu berjalan ke arah sungai sehingga Satoru yang masih terperangkap di dalamnya tenggelam bersama mobil itu. Selanjutnya sudah menunjukkan tahun 2003, ternyata Satoru selamat dari kejadian itu, tapi dia mengalami koma hingga sekarang. Akhirnya Satoru sadar setelah 15 tahun lamanya. Dia tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi padanya selama ini. Selanjutnya teman-temannya datang menjenguknya, ada Kenya dan Hiromi juga Kayu yang datang berkunjung. Dia sudah menikah dengan Hiromi dan mempunyai anak, dan dia sangat berterima kasih kepada Satoru. Suatu hari Yashiro menunjukkan dirinya kepada Satoru, tapi Satoru menunjukkan bahwa dia tidak mengingatnya. Yashiro yang sekarang sudah mengganti nama menjadi Nishijono. Mereka bercerita dan saling bertemu seakan tak pernah terjadi apa-apa. Suatu hari Yashiro membawa Satoru ke lantai atas gedung rumah sakit untuk berbicara berdua. Saat di atap, ternyata ingatan Satoru selama ini sudah pulih dari saat dia bertemu dengan Kayo dan anaknya. Tapi Satoru tetap menyembunyikannya. Tapi kayaknya sudah menyadari ini, dia menjelaskan bahwa dia menjadi pengacara dan Hiromi menjadi dokter semata-mata hanya untuk membantu Satoru. Yashiro, ore no kyoku wa modotte iru zo. Di atap, Yashiro ternyata telah merencanakan untuk menjebak Satoru dan kemudian membunuhnya. Tapi Satoru menyadari Yashiro tak akan bisa membunuhnya. Karena jika mau, sudah dari dulu dia lakukan. Ternyata selama ini, Yashiro juga selalu menunggu Satoru bangun. Hal ini karena Satoru seakan-akan adalah pengisi hatinya yang kosong. Yashiro lah yang menyelamatkannya dulu saat tenggelam, karena dia penasaran Satoru mengatakan dapat melihat masa depannya. Jika Satoru mati, dia seperti tak ingin hidup lagi. Elah, so sweet banget. Yashiro! Ore wa omae no mirai o shitteru zo! Menyadari hal itu, Satoru pun menggerakkan kursi rodanya dengan cepat ke arah pagar untuk terjun dari gedung dan sesuai dugaannya, Yashiro berlari dengan cepat dan menangkapnya. Tapi sepertinya dia sudah pasrah dan membiarkan Satoru jatuh. Setelah itu dia niatnya bunuh diri, tapi ternyata Satoru memang sudah merencanakan semuanya. Di bawah, Satoru masih hidup dan di sana ada Kenya, Hiromi, dan yang lainnya. Akhirnya Yashiro ditangkap dengan kasus percobaan pembunuhan. Dari wajahnya entah Yashiro bersyukur atau menyesal, dia sudah pasrah dengan semua rencana Satoru yang selalu mendahuluinya. Ya, happy ending deh animenya, semua hidup bahagia. Satoru akhirnya menjadi komikus yang sukses dan dia berhasil menyelamatkan semua teman-temannya, ibunya, serta bahkan Kak Yuki. Dan terakhir dia bertemu lagi dengan Airi, gadis yang selalu mendukungnya. Finish deh, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar aku semangat membahas anime-anime yang lainnya. See you to the next video, bye-bye.